salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Nia Diawati Utami, guru SDN Wonorejo 1 312 Surabaya, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas saya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial yang berjudul Permainan Edukatif Diploma Cilik, materi Indonesia Kaya Budaya pada siswa kelas 4D SDN Wonorejo 1 312 Surabaya tahun ajaran 2022-2023. Setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Mereka memiliki cara masing-masing untuk belajar, mengekspresikan diri, dan memecahkan masalah. Mengenal kebutuhan murid sangat penting bagi guru sebagai dasar dalam menentukan strategi, metode, dan komponen pembelajaran lain yang tepat sehingga akan membuat hasil belajar lebih optimal dan bermakna. Peran saya sebagai guru yaitu mendesain pembelajaran yang bermakna serta memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang beragam sehingga hasil belajar yang optimal dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan? Mari kita simak video selanjutnya. Ketika saya mengajarkan materi tentang keragaman budaya di Indonesia, siswa terlihat tidak bersemangat di kelas. Hal ini mungkin dikarenakan saya hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Melihat kondisi siswa yang tidak bersemangat, bahkan kurang aktif di kelas, saya sangat bingung dan cemas. Saya berpikir bagaimana caranya agar mereka bersemangat untuk belajar. Kemudian saya teringat bahwa saya pernah mengikuti workshop diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Lalu saya mulai mencari informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi serta bagaimana langkah penerapannya di dalam kelas. Sesuai dengan dunia anak yaitu bermain, maka saya juga memadukan permainan diploma cilik agar lebih mendalami materi tentang keragaman budaya Indonesia. Pertama yang saya lakukan yaitu membuat modul ajar, membuat lembar kerja peserta didik, menyiapkan media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah, kalian biasanya menggunakan bahasa apa? Guru memberikan umpan balik kepada jawaban siswa, kemudian melakukan apresiasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru membagi kelompok sesuai minat dan gaya belajar siswa, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Guru menyajikan video tentang materi keragaman budaya di Indonesia untuk meningkatkan literasi digital siswa. Guru mengajak siswa untuk berani mengungkapkan pendapat terkait video yang disajikan. Suku bangsa, pakaian tradisional dan rumah adat. Ragaman budaya seperti upacara adat atau tradisi dan alat musik tradisional. Guru melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat dan memecah kejenuhan siswa. Lompat ke depan, lompat ke belakang.
aneka budaya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, ataupun Papua. Siswa mendapatkan konten materi budaya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Pada kelompok visual, siswa akan mendapatkan materi budaya tentang alat musik tradisional dan upacara adat berupa gambar-gambar. Pada kelompok auditori, siswa akan mendapat materi budaya tentang ibu kota provinsi dan suku bangsa di Indonesia berupa teks lagu. Pada kelompok kinestetik, siswa akan mendapatkan materi budaya tentang pakaian adat dan rumah adat berupa poster untuk kemudian ditempelkan di atas peta Indonesia. Ada 38 provinsi Indonesia, tentunya yang di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, yang ada di Pulau Jawa, dan Pulau Papua. Permainan diplomat cilik diawali dengan guru membentuk kelompok-kelompok kecil sesuai materi yang disampaikan. Siswa yang memilih materi yang sama bergabung dalam kelompok kecil tersebut. Selanjutnya mereka disebut sebagai tim ahli. Guru memfasilitasi dan mengajak siswa agar dapat berkolaborasi dalam tim, sehingga akan tercipta tutor sebaya yang dapat meningkatkan kemampuan interaksi dan komunikasi siswa. Dari kegiatan belajar kita hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya belajar mata pelajaran IPAS. Saya senang sekali karena dapat memilih sendiri materi yang ingin saya pelajari. Saya tim ahli Pulau Kalimantan. Di Kalimantan ada 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Ada suku Dayak dan juga ada suku Banjar. Saya sangat senang belajar hari ini karena saya bisa belajar sambil bermain bersama teman-teman. Saya senang sekali bisa belajar setelah tahu tentang suku bangsa di Pulau Jawa. Hari ini saya sangat senang sekali karena saya bisa mengenal keragaman budaya di Indonesia. Meskipun banyak, tapi saya sangat senang karena saya belajar dengan membuat maket, setelah itu bermain dan juga bekerja kelompok. Saya tim ahli Pulau Papua. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui permainan diploma cilik, saya merasa sangat puas dan senang karena saya melihat betapa antusiasnya para murid bermain diploma cilik. Dampaknya, pemahaman murid mengenai materi keragaman suku bangsa dapat meningkat. Hal ini dilihat dari bagaimana cara murid mengekspresikan pengetahuannya dalam berbagai cara sesuai kesiapan, minat, dan gaya belajar murid. Kedepannya, saya akan terus melaksanakan inovasi pembelajaran di kelas sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Terima kasih, salam dan bahagia.